warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak tetap semangat ya belajarnya meskipun kita belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus dan kita tetap sehat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai macam profesi, puisi, dan daur hidup pada hewan. Tujuannya agar kalian dapat mengetahui berbagai macam profesi. Kalian juga dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi dan kalian dapat membedakan daur hidup pada hewan. Nah, anak-anak, pasti kalian mempunyai cita-cita bukan? Nah, apa saja cita-cita kalian? Pasti ada yang ingin menjadi guru, ingin menjadi polisi, dokter, perawat, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Nah, anak-anak tahu nggak apa saja kegiatan yang mereka lakukan pada pekerjaannya? Nah, di sini Ibu sudah mempunyai pop-up book untuk memudahkan pelajaran kita hari ini. Nah, kita akan belajar kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada profesi-profesi. Yang pertama itu adalah guru. Guru kegiatannya adalah mengajar dan mendidik kalian. Nah, guru juga berperan penting loh dalam pencapaian cita-cita kalian karena mereka akan mengajari kalian berbagai macam ilmu. Lalu yang kedua ada pilot. Nah, kegiatan dari pilot adalah menerbangkan pesawat. Nah, anak-anak, pilot mempunyai tanggung jawab yang besar loh, karena dia harus menjaga keselamatan para penumpangnya agar selamat sampai tujuan. Jadi, anak-anak kalau mau menjadi pilot harus belajar dengan rajin dan mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Lalu selanjutnya ada polisi. Nah, polisi ini pekerjaannya atau kegiatannya adalah membantu masyarakat. Nah, jadi kalian kalau ada kehilangan sesuatu, kehilangan barang, kalian bisa ke kantor polisi untuk meminta bantuan kepada mereka. Selain itu, polisi juga menjaga ketertiban lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, selanjutnya yaitu ada damkar. Ada yang tahu damkar itu apa? Nah, damkar itu adalah pemadam kebakaran. Tugasnya adalah membantu masyarakat juga anak-anak. Tugasnya adalah memadamkan api pada rumah atau bangunan yang terbakar. Nah, untuk menjadi seorang pemadam kebakaran harus mempunyai keberanian ya, karena harus menyelamatkan orang-orang yang terjebak di gedung pada saat kebakaran. Selanjutnya ada dokter. Nah, pasti kalian sudah tahu dong, dokter ini mempunyai peran penting pada masa sekarang ini. Sekarang kan lagi masa COVID, jadi dokter mempunyai peran penting sekarang. Kegiatan yang dokter lakukan adalah mengobati pasien yang sedang sakit, seperti memberikan obat agar cepat sembuh. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa profesi yang sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, anak-anak, jika kalian ingin mencapai cita-cita kalian, kalian harus belajar dengan giat dan harus mempunyai tanggung jawab yang besar, karena setiap pekerjaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah teks yang berjudul Cita-Citaku. Sekarang
kita baca sama-sama ya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan teks tersebut. Teks tersebut termasuk ke dalam teks apa ya? Ya, benar. Jadi, teks tersebut merupakan teks puisi. Nah, apa kalian tahu teks puisi itu apa? Jadi anak-anak, puisi adalah sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dari seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Nah, selain itu ada ciri-ciri dari puisi. Yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Nah, sekarang coba anak-anak lihat pada teks puisi Cita-citaku. Teks puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Contohnya, anganku itu sebuah kata, melayang juga sebuah kata, ke masa depan merupakan sebuah kata, dan menjadi sebuah baris. Begitupun dengan baris-baris di bawahnya. Lalu yang kedua, ciri-ciri puisi adalah baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti ini. Baris-baris ini terkumpul menjadi beberapa bagian yang disebut dengan bait. Jadi satu bagian ini disebut dengan bait. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah setiap baris terakhir berbunyi kata vokal atau berupa huruf konsonan. Sekarang kita lihat, setiap baris terakhir berbunyi kata vokal atau konsonan. Kita lihat pada akhir dari baris puisi yang ini adalah berbunyi huruf konsonan. Nah, yang baris kedua merupakan huruf vokal. Nah, setelah itu ciri-ciri yang keempat adalah setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur. Contohnya seperti pada baris pertama diakhiri dengan huruf N. Baris kedua diakhiri dengan huruf U. Baris ketiga diakhiri dengan huruf N lagi, dan baris keempat diakhiri dengan huruf U. Jadi berbunyi NU NU. Seperti itu juga pada bait yang kedua. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai cita-cita dan ciri-ciri puisi. Nah, sekarang coba kalian buat sebuah puisi mengenai cita-cita kalian. Nah, anak-anak, di sini kalian ada nggak sih yang bercita-cita menjadi dokter? Dokter itu terbagi menjadi dua, yaitu dokter manusia dan dokter hewan. Tahukah kalian apa saja kegiatan dari dokter hewan? Atau di sini ada yang pelihara hewan? Hewan apa saja yang kalian pelihara? Pastinya hewan yang kalian pelihara itu tidak langsung ada, bukan? Mereka pasti mengalami perkembangbiakan untuk melestarikan keberadaan mereka agar tidak punah. Nah, kalian tahu nggak sih gimana caranya mereka bisa berkembang biak? Nah, di sini ibu sudah mempunyai daur hidup dari kucing. Yang pertama dari kucing dewasa. Kucing dewasa ini hamil lalu melahirkan anak kucing. Anak kucing berkembang menjadi kucing muda. Setelah itu menjadi kucing dewasa, begitu seterusnya. Sehingga mereka
terus berkembang biak. Nah, sekarang Ibu mempunyai daur hidup dari katak. Nah, daur hidupnya yang pertama yaitu dari telur. Telur menetas menjadi berudu. Berudu berkembang menjadi berudu berkaki 2. Lalu berkembang lagi menjadi berudu berkaki 4. Setelah itu menjadi katak remaja dan setelah itu katak dewasa. Nah, setelah itu katak dewasa akan bertelur lagi. Nah, ini merupakan daur hidup dari katak. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan perbedaan dari daur hidup kucing dengan daur hidup dari katak. Coba perhatikan. Apa yang membedakan daur hidup kucing dengan daur hidup dari katak? Ini merupakan daur hidup dari kucing, coba dilihat. Sudah, dan ini merupakan daur hidup dari katak. Jadi anak-anak, yang membedakan dari keduanya adalah cara mereka berkembang biak. Kita lihat, kalau kucing ini merupakan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Jadi, metamorfosis tidak sempurna itu adalah perkembangbiakan yang tidak ada perubahan bentuk sejak lahir sampai dewasa. Contohnya seperti kucing. Ibu kucing melahirkan anak kucing dan bentuknya tidak berubah, tetap seperti kucing. Begitu juga saat seperti kucing muda, tidak ada perubahan. Nah, kalau daur hidup dari katak merupakan daur hidup yang memiliki metamorfosis sempurna. Kenapa dia sempurna? Karena bentuknya mengalami perubahan dari lahir sampai dewasa. Sekarang kita lihat, saat menjadi telur, dia berubah menjadi berudu. Lalu menjadi berudu berkaki 2, berkaki 4, menjadi katak remaja dan katak dewasa. Nah, setiap perubahannya itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Itu kenapa dia dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian posisikan daur hidup hewan di samping ini. Tulis di buku kalian ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar berbagai macam profesi, ciri-ciri puisi, dan bagaimana cara membedakan daur hidup pada hewan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah mengetahui kegiatan dari berbagai profesi. Dan setiap profesi itu mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Nah, setelah itu kita juga belajar mengenai puisi dan ciri-ciri puisi. Jadi, puisi adalah sebuah karya sastra hasil ungkapan dari perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Setelah itu, kita juga belajar ciri-ciri puisi, yaitu yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Lalu yang kedua, baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian yang disebut dengan bait. Lalu yang ketiga, setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, terkadang juga berupa huruf konsonan. Lalu yang keempat, setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur, seperti AB, AB. Nah, kita juga belajar mengenai daur hidup pada hewan. Daur hidup pada hewan anak-anak itu ada dua, yang tidak sempurna dan sempurna. Jadi, daur hidup atau metamorfosis tidak sempurna adalah daur hidup yang tidak ada perubahan bentuk sejak lahir sampai dewasa. Contohnya seperti tadi ya, kucing merupakan contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Lalu ada metamorfosis sempurna.
Metamorfosis sempurna ini adalah daur hidup yang bentuknya mengalami perubahan dari lahir sampai dewasa. Nah, contohnya tadi katak ya. Katak pertamanya itu berbentuk telur, lalu berubah menjadi berudu, berubah lagi menjadi berudu berkaki 2. Setelah itu berudu berkaki 4, menjadi katak remaja dan menjadi katak dewasa. Setelah itu katak dewasa bertelur lagi. Nah, begitu terus siklus pada katak. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita sudah selesai. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah, belajar terus untuk menggapai cita-cita kita supaya kita menjadi orang yang sukses. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.